Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat datang kita semua. Alhamdulillah, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, hadir Abid Penelitian, pengembangan, dan perencanaan program. Abid Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Pak Mulis, teman sahabat, saya doakan mudah-mudahan cepat menjadi kepala dinas. Amin Pak Mulis. Saya takut kampanye kalau Pak Kades. Pagi juga nggak boleh katanya. Atau Yang saya bulan. hormati para ketua di luar STID hadir jam 1, jam 2, alhamdulillah mempunyai pengalaman Ketua LDM, Ketua 5, LB2M, 2 Lid, dan Bapak sekalian, Pak Fasid, dan Bapak Ibu yang lain yang bisa hadir pada saat ini. Kemudian para camat, ini ada Camat Banjarnegara, Camat Purworejo, Camat Mandiraja, Camat Cigaluh, Camat Balanyasa, Camat Banjarmangu, yang ada Pak Camat Banjarmangu, wakili Pak Bis ya, Pak Bupati. Terima kasih kehadirannya. Pak Camat ini kok nggak hadir? Apa undangannya nggak sampai atau memang tidak cocok di Bupati atau masuk KKN? Pelantikan BPD sepertinya. Oh gitu. Jadi kalau nggak cocok nanti saya pindahkan. Saya pindahkan karena yang minta Pak Camat juga belajar ada, kemudian di kabupaten tetangga seperti Purbalingga dan Ponorogo itu juga kita dulu sudah kami terapkan di sana, tapi kami Pak Bupati menyampaikan, Mas Banjar aja masih membutuhkan, dan itu kok di kabupaten lain. Nah itu sehingga semua saya tarik untuk saya terapkan di Kabupaten Banjarnegara. Kemudian yang saya hormati juga kepala desa, ini ada Panayasa, Banjarnegara, Cigaluh, Mandiraja Wetan, Janaraja, Cendana. Ini alhamdulillah hadir sekaligus serta KKN. Ini Pak Tu. Terima kasih Pak Tu. Sorry dan nanti ya. Nah, Pak Tu saja ini saya sangat bangga dengan Pak Tusro ini karena apa? Mereka beliau peduli terhadap pendidikan dan dia jalani sendiri untuk memberikan contoh warganya. Loh, saya kuliah. Nah, saya doakan nanti karirnya Kades nampaknya nanti menjadi anggota dewan terus jadi bupati. Saya doakan ini doanya ketua STI mandir. Ya, mandir. Insya Allah mandir. Ini bukan hal yang tidak mungkin karena lulusan STI sekarang itu sudah menjadi ketua DPRD, ya, direktur ada, tapi sudah sebelum ya, tapi kalau kasihkan sudah ada, ya kan? Nah, itu. Kemudian para mahasiswa sekalian yang saya banggakan, saya sayangi, sukses buat kalian.
untuk duduk di kursi ini tidak gampang para mahasiswa. Ini membutuhkan satu kesabaran, ketekunan. Kalian ini sudah duduk di sini untuk mas KKN. Ini proses panjang, pengorbanan dan perjuangan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, mari pada pagi ini kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berbagai nikmat yang diberikan pada kita sekalian. Lain sakartum, la azizanakum, wa la kafartum inna adzabi lasyadid. Sapa sing mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah. Jika kufur, siksa yang sangat pedih. Katanya Ustaz Muis. Nah, ini para mahasiswa bapak sekalian, STI merupakan perguruan tinggi, tentu memiliki kewajiban. Ada 3 kewajiban yang harus dan dilaksanakan. Kalau tidak, maka indikator kinerja utama universitas, perguruan tinggi, sekolah tinggi, akademik, politeknik, maka dipertanyakan. Di antara indikator utama perguruan tinggi seperti STI ini adalah pelaksanaan pengabdian pada masyarakat. Kalau ini tidak bisa laksanakan, maka gagal di dalam mengemban amanah tugas perguruan tinggi. Nah, alhamdulillah melalui proses yang panjang, karena untuk pengabdian para mahasiswa tidak ujuk-ujuk masuk kuliah langsung pengabdian, tidak. Harus proses panjang, harus kuliah dulu, semua materi kuliah sudah selesai, ya loh. Tentu kuliah tidak cukup hadir, datang duduk diuji. Nah, masalahnya di SDI itu kami sudah menggunakan pembelajarannya itu di samping modern saat ini. Dulu kami menggunakan 3 aspek yang ngajar itu, dari akademisi jelas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan itu, kemudian dari birokrasi, dari praktisi. Tentu cara pandang menilai berbeda-beda, sehingga sampai duduk di sini luar biasa, ya kan? Nah, kalau dapat mengajarnya dari birokrasi seperti Pak Is, mungkin tidak begitu repot karena Pak Muis suka humor kayak itu ya. Apalagi kalau ada mahasiswa yang agak leneng sedikit, ini apa jasa komunikasi dikembangkan, masalah dikembangkan, optimalkan ya itu. Ya kan? Planning itu apa? Itu. Definisi planning apa? Ini luar biasa. Tapi kalau mendapat yang dari inspektorat, tugas-tugas suruh tulis pakai tangan, ya. Kepala dinas, kalau dia tugas sekarang ini mengetahui meningkatkan kompetensi para mahasiswa, ada yang seperti itu. Ya, saya dapat beberapa keluhan itu. Ya tidak apa-apa, jalani mahasiswa, jalan. Ya. Ini belum terjadi. Dulu pernah yang dari praktisi untuk entrepreneur, mahasiswa dibawa semua ke kelompok. Jam tangannya suruh tinggal di sini, dompetnya suruh tinggal, HP-nya iya. Praktek kewirausahaan. Jadi kamu gagal, tidak punya apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Pokoknya kamu bagaimana dapat duit bisa sampai kampus lagi. Wah, jangan itu. Ini pernah terjadi. Saya ngambil pengajar praktisi dari Purwokerto, melakukan itu karena dia pernah dicoba untuk entrepreneur itu dari Putra. Praktekkan di sini. Lepas di sana. Arbari, tapi dikasih waktunya 3 jam kamu harus sudah sampai kampus. Nah, ini tidak gampang itu. Dari ini sangat dinamika karena saya fokus terus, ya, saya fokus terus.
Itu. Ini bisa katakan itu. Supaya apa? Para mahasiswa memiliki kompetensi, siap turut, sabar, ya kan? Apalagi sekarang musimnya musim pencalonan. Calon gagal sudah habis, apa yang mau dilakukan? Nah, nggak usah stres ya, karena sudah diatur ini kampus itu. Ya. Karena apa? Dia tidak mengenal kegagalan. Gagal itu adalah sukses yang tertunda. Nah, dia terus optimis terus, kira-kira seperti itu. Ya. Nanti kalau Mas Tu melakukan itu, jangan patah semangat kegagalan ini. Sukses yang tertunda, tenang saja Bu. Ini calon bupati nanti depan, kira-kira. Ini udah dewan kok, tinggal sebentar lagi. Ya. Itu ya. Nah, ini. Loh. Ini penting saya sampaikan untuk apa mahasiswa STI tidak ingin gitu. Sekian sekarang itu sudah mewarnai Banjarnegara. Kalau apa itu Musrembang STI Surabaya. Meskipun nggak pernah digatekin, nah kami itu gatekin Banjarnegara kok. Benar itu. Apa birokrasinya kami suruh ngajar. Apa perencanaan kami tanda-tangan, ya, itu. Saya kan Pak Muiz itu, ya kan? Tapi kemarin nampaknya sudah mulai melirik SDG, apa diajak untuk kajian-kajian permasalahan di Banjarnegara. Satu, masalah kaitan dengan apa itu relokasi. Dua, kaitan dengan masalah tenaga kerjaan, pengangguran. Yang ketiga, masalah kaitan dengan apa muju dini, perkawinan anak, ya itu. Nah, ini sudah diajak bukan dengan kami. Mudah-mudahan ke depan nanti apa kamu lagi bersama-sama seiring dengan pertambahan mahasiswa, pertambahan yang lain. Ya. Tentu kalau dosen di sini sudah apa memenuhi standar, semua sudah S2, tidak ada yang S1, bahkan tuntutan doktor sudah ada. Tinggal mahasiswa sekarang, ayo nanti para mahasiswa kalau KKN manfaatkan betul ya, KKN itu untuk apa? Tentu sesuai dengan pilar KKN ini. Yang pertama untuk KKN tahun ini, KKN tematik yang mengambil 4 pilar. Pilar yang pertama terkait dengan ekonomi. Coba apa potensi-potensi di daerah apa tempat kalian KKN itu digali, dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sekali selama hidup, selama kuliah KKN hanya di S1, maka saya berharap kalian bisa merubah perekonomian daerah, perekonomian desa yang ada kalian tempati KKN. Yang kedua, pilar yang kedua terkait dengan kesehatan. Tentu ini penting supaya masyarakat hidup sehat. Terima kasih Ibu dari mana? Desa Danaraja. Desa Danaraja. Iya, mewakili Pak Kades. Terima kasih, terima kasih. Selamat datang di SD Taman Banjarnegara. Sehingga ke depan paling tidak sudah mengikis anak-anak yang gagal tumbuh, anak-anak stunting, hidupnya sehat. Coba dilakukan nanti. Pilar yang ketiga, pilar pendidikan. Di situ digerakkan, jangan ada satupun desa situ yang tidak kuliah. SDI siap menampung, SDI siap menerima itu. Di Banjarnegara dulu boleh nggak kuliah,
karena tidak ada kampus. Sekarang sudah ada kampus dan berkualifikasi, semua terakreditasi, terserah kalian. Nah, mahasiswa nanti bisa menyampaikan. Yang tidak tahu diajari sudah tahu di sini. Apa saja kita. Kemudian kaitan dinas pariwisata. Banjarnegara memiliki potensi, diantaranya adalah pertanian yang luar biasa hasilnya. Perlu diolah, dibuat produk, sehingga nanti para mahasiswa juga diajari buat produk, tidak hanya buat produk, tapi diajari menjual, memilih dan sebagainya. Untuk apa? Nanti dikembangkan pilar yang keempat, yaitu pariwisata. Banjarnegara memiliki potensi alam yang luar biasa, sejuk, apalagi kalau di Dieng, adem, enak gitu ya. Ini sehingga banyak orang-orang yang berkunjung di Banjarnegara nanti tidak kesulitan untuk makan. Sekarang sudah masih menjadi keluhan kalau berkunjung di Banjarnegara, karena dalam pariwisata itu paling tidak ada 3 hal yang dilakukan wisatawan. Apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dijalani dilakukan, dan apa yang bisa dibeli atau dimakan. Kalau ketiga hal itu dilakukan, dipenuhi di Banjarnegara, di objek-objek wisata, saya yakin Banjarnegara akan banyak dikunjungi oleh masyarakat. Teori ini saya buktikan dengan disertasi kami, dan kami temukan bahwa di Banjarnegara, terutama di objek-objek wisata, masih banyak hal yang harus ditata. Salah satu kenangan yang bisa dilakukan oleh pelaku wisata, kalau bisa melakukan dalam objek wisata secara langsung, entah itu naik kuda, entah itu naik apa saja, atau berbuat apa saja di situ. Kalau melihat tentu sudah melihat objeknya. Kemudian juga apa yang bisa dibeli, baik itu dimakan maupun dibawa pulang sebagai cendera. Ini masih perlu dijalankan. Sehingga ini saya pesankan, saya harapkan para mahasiswa, ini adalah salah satu tantangan kita sebagai mahasiswa di daerah di STI Taman Banjarnegara ini, bagaimana mengembangkan kreativitas masyarakat, inovasi masyarakat terkait dengan potensi yang dimiliki desa-desa ini. Bapak Ibu, para mahasiswa yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Litbang, Pak Camat dan Pak Kades telah berkenan hadir di tempat kami, kemudian bekerja sama, berkolaborasi. Kami menuturkan para mahasiswa ini, kami berharap nanti baik dari sisi pemerintah daerah, para camat dan Pak Kades, perangkat desa, untuk bisa kolaborasi dengan mahasiswa, supaya mahasiswa bisa melakukan kegiatan yang baik, yang memberikan manfaat untuk desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara, untuk desa yang ditempati para mahasiswa untuk menimba ilmu langsung pada masyarakat dan bisa bermanfaat, memberikan perubahan di masyarakat. Meskipun waktunya tidak banyak seperti tahun-tahun dulu, karena kebijakan pemerintah untuk saat ini waktu KKN itu sekitar 30 hari. Itu ya, 30 hari. Itu ya, cocok lupa Pak Musni. Kalau waktu itu lupa ya. Saya nggak tahu karena sudah uzur saya lupa. Kemudian saya mohon arahan dan bimbingan Bapak Ibu, para camat, para kades, perangkat dan pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Litbang. Selama itu berkenan nanti Bapak Litbang untuk bisa monitoring
sejauh mana KKN yang dilakukan SDI mahasiswa SDI itu. Ya. Dan ini juga support dari Bapelitbang. Pemetaan penempatan ini juga koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga desa mana yang perlu ditempati KKN ini, sehingga kami nanti minta untuk bisa saling kerjasama kolaborasi dengan baik. Kemudian pada Pak Camat, kemudian Pak Kades, supaya terus kita bekerjasama berkelanjutan meskipun nanti sudah selesai KKN-nya, sehingga terus berkesinambungan. Syukur ada hal-hal yang memang harus dikembangkan bersama SDI. Ini satu contoh yang masih berjalan terus berkembang, itu yang desa mana itu Pak Gedungan yang ada objek wisatanya. Sangkalan. Bukan, yang Geransari, Kampung Mas. Itu dulu sudah ada apa? Kemudian kita masyarakat terjunkan. Bagaimana supaya ini menjadi bermanfaat? Ya, ini alhamdulillah berjalan dan bermanfaat. Tinggal pengembangannya. Ini. Kemudian para mahasiswa, saya berpesan, kalian adalah corong SDI. Kami tempatkan di sana. Saya harap untuk bisa melakukan tugas KKN dengan baik. Siap ya? Siap ya? Siap ya? Jaga nama baik SDI, sampaikan informasi SDI, ya. Itu. Jangan membuat gaduh atau jangan mengganggu yang lain. KKN perlu kalian pahami, kuliah kerja nyata. Ya, KKN apa? Kuliah kerja nyata. Jangan kalian simpangkan kisah kasih nyata. Nanti kayak nyanyian tadi, ya kan? Ada. Ya. Saya ingin informasi yang baik dari kalian. Saya tidak ingin informasi. Nah, ini sudah terjelaskan nanti, Pak. Saya KKN-nya kan bukan kuliah nyata. Saya KKN-nya itu saya pahami kisah kasih nyata, Pak. Lah, makanya saya jelaskan ini, ya. Saya sampaikan supaya tidak apa, gagal paham, ya kan? Di KKN-nya cari mana yang baik, ganti lagi, disuruh, ya. Karena apa? Pemahamannya kisah kasih nyata. Wah, kacau ini ya. Nah, makanya kita sampaikan, jangan sampai gagal paham. Kuliah kerja nyata, ya. Itu. Saya hanya satu kepingin saya, kalian masyarakat sana memberikan informasi pada saya, Pak, luar biasa. Masya Bapak memberikan kontribusi yang cukup, yang lebih pada desa kami. Ini terbukti kakak-kakak angkatan kalian itu KKN itu kades-kadesnya, perangkatnya mau ditarik tidak mau. Ya, gak ada tarik-tarikan Pak. Gak ada tarikan, gimana itu? Ini kan masih kuliah, nanti gak rampung, ya. Kalau ada urusan yang lain dan nanti di luar kakaknya, sehingga biasanya ada yang tertinggal di sana, diambil menantu dan sebagainya. Ya, itu. Tapi tadi jalannya baik loh ya, jangan tadi yang ini pemahamannya kisah kasih nyata hampir tinggal, lah, konyol ya toh. Nah itu digoleki, muncul, dicari ada anak kecil nyari di sini, nyari bapaknya, ya. Terus bapak saya katanya kuliah di SDI kan, repot ya. Wah kacau ini. Dosennya siapa ini? Pak Lus. Yo. Saya nggak ngajar ini, kalau ini nggak ngajar. Ini kuliahnya ini dosennya Pak Muklis sih, jelas yang repot ya. Iya. Ya. Ini
Kemudian saya pesan perkuatlah ekonomi yang ada di masyarakat, di kalian, di saudara tempat KKN. Susun program sesuai dengan kondisi permasalahan yang ada di masyarakat, ya. Permasalahan apa yang dialami desa, kemudian beberapa permasalahan diambil sebagai program KKN, ya. Yang jelas tunjukkan bahwa kalian intelek, berperilaku sopan, baik. Kalau kalian baik, saya yakin STI akan tumbuh berkembang dengan baik. Kalau kalian jelek, jelas akan menutup STI. Karena apa? Sama tatkala keluarga anaknya wujud, sudah umumnya sudah bobo. Tapi tatkala putra putrinya baik, juga baik. Ini sehingga kami berharap kalian bisa menjadi teladan para masyarakat generasi muda yang ada di tempat kalian KKN, karena untuk melanjutkan kuliah Banjarnegara itu sangat rendah sekali, ya. Lulusan hampir setiap SLTA setiap tahun meluluskan hampir 12.000, 13.000-an, tapi yang daftar melanjutkan studi masih sangat rendah. Dan ya, ini nggak tahu kalau dilihat orang tuanya mampu, kalau tidak mampu. Program pemerintah sekarang itu ada namanya KIP, ada namanya KIP aspirasi dan yang lain sebagainya. Tapi ada yang didatangi, betul itu ini sungguh terjadi. Ditanya, jawabnya apa? Malas pikir. Waduh, kalau sudah orang kok malas mikir, SDM macam apa ini? Jelas kalau orang generasi kok sudah malas pikir, jelas madesu, masa depan susah, ya. Pak Tusro itu sampai rambutnya begitu karena banyak pikir, ya. Ini, ya. Karena saking kenceng mikirnya rakyat, ya, rambutnya nggak kuat. Nah, itu kan untuk variasi biar tidak nampak sekali di variasi. Ini salah satu inovasi itu. Karena mahasiswa boleh, ya, boleh, ada apa-apa itu, kan? Itu. Oke ya, siap ditunjukkan ya. Oke, kalau itu ya sudah saya sudahi, ya. Dengan mohon ridho berkah Allah, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa kita mahasiswa Banjarnegara untuk program KKN ini saya lepas, saya serahkan pada Pemda, dalam hal ini adalah Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan kepada sekalian, dan apabila memberikan sambutan dan perkenan atau menerima hadir Bapak Ibu sekalian, baik dari para camat yang diwakili, Kades yang diwakili, dan pemerintah daerah dalam ini Pak Luis, kami mohon maaf yang seterusnya. Saya kiri astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.